Jadi maksud Ustadz ide kita berdua bakal digabung gitu. Terus ketuanya siapa? Ya kalian berdua. Hah? Lem, lu gimana sih lo? Hah? Kagak becus sih ngurusin pesantren, kagak ada perkembangannya. Gimana sih lo? Bang, saya udah urus kok bang, tapi kan... Abi. Udah Bi, gak usah ditebak. Lu dengerin tuh. Apa kata bini lu ada benernya? Sampai lupa gue mau ngomong apa. Ngomongin pesantren, Bang. Ah bener. Perasaan dulu gue kasih duit buat lu, buat bikin pesantren. Hah? Biar bagus, biar cakep. Hah? Biar gede. Itu pintu gerbangnya begitu, kagak ada. Gimana sih lu kagak ada bagus-bagusnya? Kudunya lu belajar sama yang haji 3 kali. Nih, kayak gua. Iya Bang, mau minum apa, Pok? Minum teh apa kopi? Nanti biar saya minta bantuan positif buatkan. Yang ada lu ajak dulu masuk, baru tawarin minum. Iya, ayo, yuk. Yaudah, ayo. Nggak usah. Aku mau keliling-keliling pesantren, mau ngecek-ngecek. Karena kusem gini loh. Ya sudah, Tati temenin ya, yuk. Nggak usah, tunjukin aja dapurnya itu di mana. Sebelah sana. Ayo. Yuk bang, masuk bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, muka kudis, gosokin kantong semen. Iya. Biar relax ya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi ide acara penggalangan dana dari calon ketua panitia. Kita tepuk tangan dulu. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena kedua-duanya ini punya background kreativitas yang juga menarik. Tepuk tangan lagi. Dan kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, Ustadz Musa yang baik dan santun akan mempersilahkan calon ketua panitia pertama. Ini dia. Lah, silakanlah. Ustadz. Ladies first aja dulu, yang idenya standar dulu, baru habis itu yang bagus. Baiklah kalau begitu. Kita sambut tiada lain tiada bukan seorang putri dari Kiai di Pondok Pesantren Kunanta. Inilah dia, Sarah. Ini pasti Sarah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi insya Allah ide saya untuk penggalangan dana itu rundown acaranya yang pertama itu nanti kita akan doa bersama dulu. Terus habis itu diterusin sama adanya marawis, diselang sama salawatan dan akhirnya insya Allah saya akan ngaji. Jadi seperti itu ide dari saya. Bagus banget. Bagus banget ya Allah. Iya. Standar banget sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan lah. Biasa aja sih, tapi lumayan. Alah bisanya ya jadi orang ngeremehin aja. Bener itu Atika, bener. Sekarang kita langsung saja panggilkan Elar! Gaya. Kita lihat. Saya tuh nggak ribet kayak toko sebelah barusan. Oh iya. Coba saya pengen lihat. Saya tunjukin ya. Iya gimana coba presentasi. Waduh. Jaga tenan emosi lagi. Ora api tenan.
Ih, apa bagusnya sih kayak gitu doang orang mau pamer. Ah, penting. Tuh, bener apa kata Tika. Oh iya bener tuh, bener. Emang kenapa masalah? Terserah deh Mbak ini mau ngomong apa ya. Pokoknya intinya, gua itu di pesantren ini mau bikin seni pertunjukan. Itu Pak Ustadz. Iya. Saya pengen bikin seni pertunjukan. Iya, tepuk tangan lagi. Karena menurut saya, idenya yang tadi Sarah kasih itu terlalu biasa, terlalu baku gitu. Orang juga pasti udah bisa nebak ide-ide kayak gitu. Cuma kita tuh butuh ide yang lebih anti mainstream gitu loh. Iya. Kayak gitu Pak Ustadz. Jadi Kalang mau bikin pertunjukan gitu? Wah, pasti seru nih. Yoi. Apa serunya kayak gitu? Pertunjukan kok sendirian yang ada garing malu-maluin. Udah. Lang, silakan kembali ke tempat kamu. Intinya begini ya. Apapun yang terjadi, kita katakan dengan pantun. Setuju? Nah, beli donat ke Senayan. Tapi awas dimakan tikus. Ustadz bangga sama kalian. Penampilan kalian bagus. Hey! Setelah Ustadz melihat, menimbang, dan menyusui. Maksudnya melihat, menimbang, dan memutuskan bahwa kedua peserta calon ketua yang sudah mempresentasikan idenya ini patut untuk dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Maka dari itu, saya sebagai Ustadz Musa yang baik dan santun akan mendiskusikan presentasi yang tadi dari Elang maupun Sarah dengan para pengajar termasuk Ustazah Zubaidah. Bukan begitu Ustazah? Iya, saya mau begitu-begitu aja, Pak Ustaz. Udah, sekali lagi terima kasih kepada Elang dan Sarah. Kalian sudah memberikan yang terbaik, tinggal tunggu hasilnya. Siapakah yang akan menjadi ketua panitia dari acara penggalangan dana ini? Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Siti. Gimana? Ya Pak Ustadz, Empo tadi dapat amanah ini dari Pak RT. Hah? Ini kita dapat dana bantuan dari kelurahan. Alhamdulillah. Kalau begitu operan dari Pak Siti saya terima dengan umpan lambung. Saya tangkap kemudian saya akan oper dan lemparkan ke Pak Kiai Salim dan go! Pak Ustadz Musa kayak tukang parkir. Bukan, Kang parkir mah kiri, kanan, kiri. Ini mah komentator bola. Oh, yang kalau main bolanya di bawah, dia nangkring di atas ya? Iya, yang komentarin. Iya. Saya ini tadi habis nonton Elang main basket, jadi ke bawah saya tuh ngelihat Positi ngasih amplop, serasa ngelihat bola gitu. Kurang air. Yaudah Pak Ustadz, Empo mau balik dulu ke dapur ya? Iya deh, siap. Ya, mudah-mudahan amanah itu ya. Amin, ya Allah. Semoga ini bermanfaat untuk pondok pesantren kita. Iya ya? Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Susah. Nah, ya. Pak Siti ya. Ya Pak Ustadz. Ini nyapu yang bener. Salim. Ini juga semuanya Salim. Itu juga sini Salim. Dilap dulu tuh tanganmu basah itu. Nyapu yang bener, anak perempuan kok. Nah, itu tuh pakai air itu jangan boros-boros. Itu banyak banget. Setengah ember aja cukup. Hidup itu harus hemat, ngerti? Jangan boros-boros. Harus hemat biar sukses. Kalang kan idenya bagus, keren. Kenapa kita harus ngindahin idenya ke Sarah? Tuh kan bener, kalian berdua ini disuruh sama Elang buat mata-matain Sarah. Ya kan aku? Enggak. Aku enggak. Tapi kan idenya Kalang Oh, nggak kayak sama gini. sama idenya Kak Sarah. Oh, harus dilaporin ya sama Ustadz Musa ini. Nggak dipakai. Kita aja nggak ngasih tahu. Hei, lo kalau mau laporin aja, nggak peduli gua, nggak takut. Iya Tika, lagian kan ide Sarah sama Elang itu beda. Mau dilaporin juga buat apa? Cus, kamu itu temenku apa temennya dia kok malah belain dia itu lo gimana sih kamu? Ya iya deh belain lah jelas. Orang dia hatinya nggak dengki, dengkinya nggak luber kayak lu. Udah dengki jadi daki tuh. Udah. Tik, udah ya Tik, nggak usah dipermasalahin hal kayak gini. Lagian juga aku nggak ngerasa kok kalau Elang ngambil ide aku.
Bagus kan pemikirannya? Semoga nggak berubah deh besok-besok kayak gitu terus. Kurang-kurangin dengkinya nggak baik. Buru-buru masak biar kagak telat. Ayam otong-otong tangtung palanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kotor banget ini. Maaf Bu, ada yang bisa Empo bantu? Nggak ada yang mau dibantu. Cuman mau tanya aja, ini kenapa dapur itu kok kotor banget? Panas lagi. Aduh. Emasnya banyak amat Bu, itu di jari. Sampai berbaris sudah kayak pasukan mau perang. Kagak berat emang. Ini namanya hidup sudah bersyukur ini tandanya. Hah. Saya punya itu ya cuman sedikit sih, ada itu di tas saya tuh 80 biji. Dan harganya tuh nggak ada yang mahal. Semuanya murah dan paling murah itu cuman 300 juta. Ya Allah, Ibu mah bersyukur banget ya. Udah punya 80 biji, sampai harganya ada yang 300 juta. Lah saya mah Bu, punya setengah gram juga kagak pernah nempel di tangan saya. Makanya hidup itu harus banyak bersyukur nih, lihat. Kalau ini tanda-tandanya orang bersyukur itu seperti kayak gini. Ini apa? Ayam, emang siapa kata roti? Maksud saya tanya, ini ayam mau buat apa? Oh, ngomong dong dari tadi. Ini ayam saya masak buat makan para santri di Kunanta. Segini-gini gede-gedenya. Iya. Ini namanya pemborosan. Ini harus dibagi dua. Setengah buat hari ini, setengah lagi buat besok. Ah, ini ayam apa cimol? Dipotongnya kecil-kecil, Bu. Kamu tahu enggak, saya ini sopo? Agak. Waduh, susah ngomongin karo wong kok ngene. Waalaikumsalam, Umi. Iya, maaf, tadi saya nyusul karena takutnya Mpok salah masuk. Ini kenalin kakak ipar saya, Mpok Maimunah namanya. Maaf ya kalau agak keganggu. Oh, Tuh, udah tahu toh, aku ini siapa? baru tahu. Ayo, Salim. Salim. Disuruh salim ngapa emas orang sih dipegang-pegang? Jangan mimpi. Ingat, hidup itu harus hemat. Nggak boleh boros. Iya dah. Megang lagi. Salim. Jangan lama-lama. Nempel nanti di pipi kamu. Ya sudah, Pok Siti, nanti kalau sempet tolong siapin suguhan buat keluarga saya ya. Iya, Umi. Siap. Pok, kita ke dalam lagi ya. Yuk. Ingat. Iya, Bu Boros. Bu Boros. Di sebelah sini bang, itu santriwati. Di sebelah sana santriwannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maman apa kabar? Ya Allah. 3 kali. Hah? 3 kali bolak-balik. Ini 1, ini 2, 3 begitu. Udah besar ini ya sekarang ya. Gua dengar dari Umi lu, katanya lu menang lomba ya? Alhamdulillah Paman. Itu juga kan berkat banyak orang yang doain Sarah, makanya bisa menang. Nah, bagus, cakep tuh. Jangan kayak Abi lu, kagak pernah menang apa-apa. Bisa aja Paman ini. Gue serius. Abi lu nih minim prestasinya. Sekarang lu tunjukin deh kemampuan lu. Sekarang? Iya nggak apa-apa. Tunjukin aja kemampuan kamu. Iya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu tissalamil mubin linutati ta'in ya warami. Aduh Pi, udah Paman jadi grogi. Masya Allah, ini suara surga nih begini nih. Alhamdulillah. Demen nih gue. Harus begitu tetep ya. Yaudah, Paman lanjut jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana kita? Sana. Ke area santriwan aja bang. Ya Allah. Paman Badrun udah datang ke sini. Aku khawatir ada masalah lagi. Digocek membawa bola, digocek dan gol. Waduh, belum ganti rambut nih. Hah, wah, ole. Aduh, Pudin. Digocek, gol. Assalamualaikum Mamski. Waalaikumsalam. Pasti capeknya. Pasti kerjaannya teh banyak. Kamu pasti capek pisan. Aduh, anak Mamski udah pinter gini si ganteng. Udah kerja. Wah, sibuk banget. Tapi Pudin happy Mamski. Hebat emang harus gitu kerja mah tuh. Pudin, hari pertama kerja kamu ngapain aja? Wah, Pudin sibuk banget. Tadi nih, kerjaan Pudin bawa kertas terus nempel-nempel di mading. Hah? Kerjaan apaan itu? Wah, itu kerjaan paling mulia. Nempelnya tuh pakai hati, simetris lagi. Keren kan? Emang kerja di mana? Pastinya kayak simetris gitu mah ibu-ibu. Kerjanya teh di perusahaan besar gitu tah. Di pesantren Kun Anta. Mamski. Kita bikin malu Mamski aja tuh Pudin. Kamu mau. Aku bikin malu Mamski. Ayo masuk. Jadi begini Ustazah, sebagian survei membuktikan bahwa masyarakat itu masih suka dengan tradisi pesantren seperti idenya Sarah, seperti itu, seperti Marawis dan lain sebagainya. Tapi sebagian masyarakat lagi itu suka dengan pertunjukan yang kekinian, ya, yang berjiwa muda dan mewakili zaman sekarang, seperti idenya Elang. Menurut Ustazah Zubaida, baiknya gimana ya? Kalau menurut saya tuh sebenarnya gimana imamku saja. Maksudnya, apapun yang diputuskan oleh Ustadz Musa yang baik dan santun, saya sih jadi makmum aja. Gitu. Iya, kita lagi kayak sholat berjamaah ya. Imam sama makmum. Amin ya Allah. Air panas. Misi air panas. Kalian tuh baru datang, gak usah nyelak deh. Ini juga. Ih, kebalik kamu. Duh, aku tuh yakin banget ya kalau idenya Sarah itu pasti yang menang, yang terbaik. Ya enggak lah, pasti tidak pas langsung dipakai. Kata si Moku api tenar. Kalau emang 1%, aduh Kak Sarah. Betul tenan, 100% pas lang menang. Waalaikumsalam. Oh, jadi Bapak Ustadz sudah terima sumbangan dana dari kelurahan. Iya maaf, saya nggak bisa nganterin langsung. Kemarin itu saya titipin sama karyawannya Pak Ustadz yang namanya, yang tingginya semampai, hidungnya mancung keluar. Oh itu ya, Pak Siti. Alhamdulillah Pak RT, kali ini amanahnya langsung sampai. Iya. Alhamdulillah kalau udah sampai. Tapi ngomong-ngomong, saya juga sudah terima surat undangan dari Pondok Pesantren buat acara penggalangan dana. Terima kasih Pak Ustadz Fuad. Iya, maksud saya begitu. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak kalau misalnya warga sekitar saya ini ikut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana Pak Ustadz? Tentu boleh ya Pak RT, karena kan warga sekitar Pondok Pesantren Kun Anta ini yang merupakan bagian dari Pondok Pesantren Kun Anta itu sendiri. Jadi ya tentunya boleh berpartisipasi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kalau begitu saya cepat-cepat kabarin sama warga-warga saya acara penggalangan dana ini. Ya, permisi dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak RT.
Kebetulan. Permisi ibu-ibu. Wah, lagi olahraga. Ibu-ibu, saya Pak RT mau mengundang ibu-ibu ke suatu acara, Bu. Kabar naon Pak RT? Ngajak ibu-ibu ke acara. Apa Pak RT nggak kedengeran? Ngajak ibu-ibu ke acara. Kedengeran nggak? Makanya kalau ngomong tuh yang kenceng, Pak. Ya udah gini, saya mau ngajak ibu-ibu dan semua warga di sini ke acara. Mau? Nanti saya akan kabarkan tempat, tanggal, dan sebagainya. Mengerti ibu-ibu? Assalamualaikum. Siapin ember ya mbak, buat nampung air mata. Astagfirullah. Iya, buat nadahin air mata lu. Iya. Air mata nangis. Astagfirullah. Lang, kamu bisa nggak sih sehari aja nggak ngaselin orang? Pengen banget. Oh pengen aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Salah dong. Pantes nggak ada orang, sepi. Saya kira ngumpet di balik tirai. Iya. Lang? Ya. Ini Ustaz. Iya. Bentar ya. Ya. Jadi apa yang bisa saya sampaikan? Iya, jadi saya suruh dia ngambil ember buat nadahin air matanya karena dia kalah pasti kan. Ya kan? Saya menang kan Ustaz? Terus Sarah juga menang. Hah? Terus? Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi gini, harus saya akui bahwa ide dari Elang ini kekinian sekali. Oh, kreatif. Kreatif emang. Istilah anak-anak zaman sekarang tuh zaman now banget. Iyalah. Karena Elang bisa memberikan ide untuk menonjolkan apa yang ada di pondok pesantren ini seperti atraksi, ya. Iya. Itu bagus. Tapi sekali lagi itu merupakan bagian lahiriahnya saja. Esensi dari pondok pesantren ini tetap harus ada yang mewakili secara batiniahnya. Nah, apa itu? Itu semua idenya sudah diwakilkan oleh Sarah. Jadi maksud Ustadz ide kita berdua bakal digabung gitu. Terus ketuanya siapa? Ya kalian berdua. Hah? Saya sama dia? Iya. Ide nggak mau lah. Loh kok nggak mau? Ya nggak bisa lah ditabrakin gitu ide. Ya saya aja mending jadi ketuanya. Ntar idenya dia saya pakai juga. Lo nggak bisa gitu dong. Ini kan saling melengkapi. Dua-duanya punya esensi yang sama-sama dibutuhkan oleh pondok pesantren Kunanta, Lang. Jadi nggak ada yang menang dong. Wah. Harus kasar dong. Sebentar. Ini ada virus kayaknya nih. Kayaknya ada yang nguping nih. Kita Astagfirullahaladzim. Ya. Maaf. Aduh, tuh ada gangguan di sini. Saya jadi ngeblank lagi deh. Sampai mana tadi? Ya, maksudnya kenapa nggak pilih salah satu aja sih Ustadz? Jadi saya pikir kamu Lang punya ide yang sangat bagus untuk pondok pesantren Kunanta ini. Sangat kekinian dan mewakili generasi zaman now. Sedangkan Sarah memiliki ide yang sangat menjunjung tinggi tradisi di pondok pesantren. Kedua hal ini apabila digabung, itu akan memunculkan sebuah kesinambungan yang disebut dengan chemistry. Jadi saya putuskan kalian berdualah ketuanya.